Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur dengan anugerah Tuhan kita dapat kembali bertemu pada hari ini bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur karena anugerah Tuhan kami boleh kembali menikmati hari ini. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi setiap kami agar dapat mengerti dan juga dapat dimampukan untuk melakukannya. Juga urapilah hamba-Mu yang membawakannya, kiranya Tuhan boleh berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan melalui Dia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang saya dapat pada hari ini ialah jauhilah kemunafikan. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 23 ayatnya yang ke-29. Matius 23 ayat 29 yang berkata demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 23 ini berisikan tentang kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Namun mengapa demikian ya? Bukankah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu telah melakukan ritual keagamaan mereka dengan sangat baik? Bukankah mereka orang yang saleh? Ternyata nampaklah kepada Yesus bahwa mereka itu hidup di dalam kemunafikan. Hidup mereka penuh dengan kepalsuan. Apa yang tampak dari luar ternyata berbeda dengan apa yang ada di dalam mereka. Mereka tahu akan kebenaran firman Tuhan. Mereka tahu dan bahkan mengajarkan firman berdasarkan nubuatan para nabi. Akan tetapi perbuatan mereka telah jauh menyimpang dari apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Mereka mengerti nubuatan para nabi bahwa akan ada Mesias yang datang, akan tetapi mereka sendiri tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Hati mereka menolak kebenaran, sebab mereka lebih mementingkan aturan dan ritual yang sudah ada di dalam tradisi Yahudi. Bahkan mereka dengan mudah mempermasalahkannya dengan orang yang tidak melakukannya. Mereka bahkan memisahkan penyebutan orang yang berdosa dengan orang yang tidak berdosa. Jadi mereka malah memiliki standar-standar baru yang diciptakan di dalam bangsa Yahudi. Karena itulah, Yesus mengecam mereka dengan sangat keras, sebab hati mereka begitu keras untuk menerima kebenaran yang sudah jelas ada di depan mata mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, adakah kita memiliki kecenderungan untuk melakukan kemunafikan seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat? Kita mungkin menutupi kekurangan atau kesalahan dengan cara yang licik dan eksklusif. Di hadapan banyak orang berlaku baik, ramah, sorohani, saleh, padahal apa yang di dalam hati sangat bertolak belakang. Kita begitu mementingkan bagaimana kita harus beribadah dengan baik, melayani dengan baik, rajin datang beribadah, dan sebagainya. Namun jangan-jangan di dalam hati kita memiliki keraguan akan Tuhan. Mungkin dapat dengan mudah kita berkata, saya akan mendoakan kemajuan usaha kamu. Akan tetapi di dalam hati kita, malah iri dengan kemajuan usaha orang itu. Kita sibuk melakukan ritual-ritual gerejawi, namun sebenarnya itu semua demi hati kita yang dipuaskan karena sudah menjadi orang Kristen yang baik di mata orang lain yang melihatnya. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kasih yang mendasari pelayanan dan perkataan kita. Kita menjadi sibuk mempertahankan standar-standar kebaikan kita, namun kita menjadi lupa akan sumber kebaikan hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, periksalah hati kita masing-masing.
Jika ada di antara kita yang masih memiliki hati yang demikian, bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan benar-benar ingin hidup bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Dengan kerendahan hati dan belas kasihan Tuhan, lepaskanlah topeng kerohanian yang selama ini kita kenakan. Kita tidak perlu takut dengan kecacatan rohani yang tampak kepada Tuhan, sebab Ia menerima kita apa adanya. Bagian kita adalah siap untuk kembali kepada Tuhan, dibentuk olehnya menjadi pribadi yang semakin sempurna, dan tentunya tanpa dihiasi dengan kepura-puraan. Sebab seseorang sederhana yang tulus hati jauh lebih baik dan bernilai bagi Tuhan ketimbang seseorang yang hebat kan tetapi munafik. Kiranya roh Tuhan dan anugerah-Nya memampukan kita melakukan kebenaran firman-Nya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan kami. Kiranya apa yang sudah kami pelajari pada hari ini, Roh Kudus Tuhan boleh menumbuhkannya di dalam kehidupan kami, dan kiranya kami boleh dimampukan untuk tetap terus hidup jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.